lalu, belum dapat 2 bulan saya nggak balik lagi. Bibi, penat ke Bibi kerja? Tuan, senang sangat kerja Tuan. Di Malaysia yang katanya nggak digaji sampai 5 tahun gitu ya guys, kan kasihan. Jadi pilihlah agensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Semenjak kasus TKI ilegal di Malaysia yang viral sampai hingga saat ini dan masih menjadi pembahasan para netizen. Ada juga netizen yang tidak paham dengan suasana di Malaysia, lebih-lebih kemudian membuat statement yang kadang-kadang akan menimbulkan kesalahpahaman yang menonton. Tentang kasus TKI ilegal yang viral saat ini dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, baik di media sosial Indonesia maupun Malaysia. Dari atas kejadian kasus TKI ilegal yang ada meninggal dunia karena lewat belakang, dan itu memang melanggar undang-undang negara Malaysia. Kita ketepikan dulu. Kasus itu sudah ada yang menangani dan biarlah ditangani kedua-dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Saran saya untuk sahabat-sahabatku semua, bila mau bekerja menjadi TKI dimanapun lah, tidak hanya di Malaysia saja, di negara manapun, jangan sampai menjadi ilegal. Meskipun saya hampir setiap hari menyuarakannya, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan terkait hal ini. Supaya apa? Teman-teman juga bisa mendengarkan suara saya. Meskipun ada segelintir netizen yang mungkin kurang bersetuju dengan statement-statement saya, sering dibilang, wah kamu tinggal di sana makanya kamu membela di sana. Bukan seperti itu sahabatku semua. Tentang kasus-kasus TKI yang ilegal di Malaysia itu bukan wilayah saya. Biarlah penegak hukum di sini yang menegakkan keadilan dan biarlah menjadi urusan kedua negara. Saya sebagai netizen hanya ingin menyerukan bahwa setiap negara itu ada undang-undangnya. Dan Pak Prabowo pun juga sudah menyuarakannya, jangan sampai tertipu oleh sindikat-sindikat yang memberangkatkan TKI ke negara orang dengan secara ilegal. Dan biasanya orang-orang yang diberangkatkan ilegal ke negara orang ini, mereka adalah orang-orang kampung yang ada di pedalaman, yang minim informasi, yang minim edukasi. Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua yang mungkin, ini mohon maaf ya, jadi tolong mudah-mudahan video saya ini nggak dikecam, yang mungkin ilegal di negara orang, termasuk di Malaysia, lebih baik kalian pulang dengan jalur yang bayar konpom, ya, bayar kompom, bayar denda. Biarpun kalian di blacklist nggak apa-apa, asalkan kalian pulang dengan secara aman dan berjumpa dengan keluarga di rumah. Jangan sampai pulang dengan jalur ilegal, jangan sampai mudah percaya dengan video-video yang beredar di TikTok, ya kan? Yang mau pulang silahkan hubungi saya sekian, terus kemudian buat konten. Janganlah, ya, jangan percaya hal-hal seperti itu. Tolong untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di negara tetangga kita yaitu di Malaysia, pulang lewat depan, kumpul uang, bayar denda, ya. Tahun kemarin kan juga sudah dibuat program kompon, ya kan. Harusnya program-program tersebut dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Gak usah takut blacklist lah. Yakin, kalau misal kata nggak bisa masuk ke Malaysia, yakin pada diri sendiri. Kalau niat bekerja, insya Allah pasti dapat pekerjaan. Jangan sampai ragu-ragu, ya. Jangan sampai istilahnya kalian, oh nanti kalau saya lewat depan kena blacklist, lewat belakang lah nggak kena blacklist. Jangan berpikiran seperti itu. Kita nggak tahu ya, nasib orang itu nggak tahu ya. Jadi kalau nanti kalian mungkin, ya kan, mungkin kalau lewat belakang juga tidak bisa selamat, apalagi but yang ditumpangi itu kan tidak aman ya, tidak safety.
ya lebih baik intinya itu pulang dengan jalur depan, jangan sampai jalur ilegal. Nah, mengenai tentang bekerja di Malaysia, alhamdulillah pengalaman saya selama saya bekerja di sini, saya mendapat bos yang sangat-sangat baik banget. Ini pengalaman pribadi saya ya. Tolong dicatat, ini pengalaman pribadi saya, jangan dipotong-potong video saya. Dari mulai permit alhamdulillah saya ditanggung, kemudian bahkan tiket pun saya dibelikan, dan saya sangat bersyukur ketika mendapat bos yang begitu amat sangat baik. Di Malaysia selagi kita berdokumen resmi, punya permit, kalau kita jalan-jalan kemanapun itu aman-aman aja, dan nggak ada istilahnya mengganggu lah apalah, nggak ada. Kan ada sering, kan kadang-kadang sering ada cerita kan di video, oh kalau di Malaysia nampak polis takut lari. Itu mungkin bagi yang tidak berdokumen, tapi kalau kita berdokumen aman-aman aja kok, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Intinya kalau bekerja di negara orang tolong resmi ya. Mungkin sebagian netizen ketika melihat berita tentang TKI ilegal di Malaysia yang mendapat masalah, sebagiannya tidak paham, seolah-olah mungkin mengira kalau TKI itu semuanya resmi. Tapi pada faktanya sahabatku semua, di Malaysia ini banyak juga orang Indonesia yang ilegal, dan ada juga yang melakukan kriminal atau kejahatan. Ada, tidak bisa dipungkiri, namanya manusia, ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Sebaliknya, ada juga yang mendapatkan bos baik, ada pula yang mendapatkan bos kurang baik. Tetapi mungkin yang mendapatkan bos yang tidak baik itu hanya segelintir saja, selebihnya rata-rata baik. Pada faktanya jutaan orang Indonesia bekerja di sini, itu yang berdokumen resmi. Yang tidak berdokumen pun jumlahnya juga banyak. Jadi pada intinya jika kita menyikapi kasus-kasus tentang TKI yang ilegal di Malaysia, kalau kita tidak tahu tentang faktanya, jangan seolah-olah menahu. Biarlah kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia, jadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, biarlah yang menyelesaikan secara bijak. Kita sebagai netizen cukup berdoa yang terbaik untuk kedua negara. Ada pula yang berkomentar, tarik saja semua TKI yang bekerja di Malaysia. Enggak semudah itu sahabatku semua. Kalau TKI yang bekerja di Malaysia yang jumlahnya jutaan orang kemudian ditarik pulang semua, mau kerja apa kira-kira? Nah, saran saya untuk orang-orang yang mungkin punya harta berlimpah, punya kekayaan banyak, ya kan, yang hanya istilahnya bisa berkata-kata saja tetapi tidak bisa memanfaatkan apa yang harus dilakukan. Lebih baik buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya masyarakat kita juga mudah mencari pekerjaan di negara sendiri. Saya tidak menyalahkan, istilahnya tidak menyalahkan negara sendiri ya, tetapi pada faktanya ya cari kerjaan di negara sendiri itu memang agak susah begitu loh. Makanya kadang tak heran kalau kadang-kadang itu orang nekat, ya kan. Orang kalau sudah nggak punya apa-apa biasanya itu modalnya nekat, meskipun tahu resikonya besar, kadang-kadang itu ya oke lah, nekat lah. Tapi untuk sahabat-sahabatku semua, jangan sampai nekat ilegal ya di negara orang. Resikonya sangat berbahaya. Oke, kita simak. Dari mau reaction kok malah berbicara terus. Oke, kita simak. Seperti apa sih suasana kerja di Malaysia dan seperti apa perilaku majikan-majikan atau bos-bos yang ada di Malaysia? Apakah mereka semuanya itu jahat-jahat seperti yang diberitakan ketika TKI mengalami kasus? Di sini saya ingin memberikan garis bawah sedikit ya, atau memberikan statement yang penting. Tidak semuanya manusia itu baik dan tidak semuanya manusia itu jahat. Betul ya, tidak semuanya manusia baik, tidak semuanya manusia jahat, dan masih banyak orang-orang yang baik, dan itu ada di mana-mana negara. Jangankan di negara orang, di negara sendiri pun juga banyak orang jahat, banyak orang baik. Ya kan, sama juga di negara orang banyak orang jahat. Kok banyak orang jahat sih? Banyak orang baik, yang jahat itu hanya segelintir saja. Di negara kita juga sama. Kok diulang-ulang terus, Bang? Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung simak. Inilah respon TKI di Malaysia ketika
Malaysia dikira seperti ini? Kita simak bersama-sama. Banyak banget di luaran sana yang masih beranggapan bahwa pekerjaan ART di Malaysia itu adalah menakutkan. Banyak banget yang merasa kalau jadi ART atau pembantu rumah tangga itu nggak aman di Malaysia. Ya contohnya emang banyak banget beritanya kayak gini. Tapi tunggu dulu guys, nggak semua agensi begitu. Betul Mbak. Kalian harus pilih agensi yang resmi dan aman, terpercaya dan sudah bersertifikat ya guys. Belanja bibik makan ayam penyet. Upah dia lah selepas dia kena cucu. Masya Allah. Kena cucu, kesian. Dia upah lah dia makan sedap-sedap. Seperti inilah kebersamaan antara bos Malaysia dengan pekerja dari Indonesia. Hal-hal yang baik seperti ini juga harus perlu kita sebarkan sahabatku semua, supaya netizen juga tidak salah paham, seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu diperlakukan kurang baik. Pada faktanya nggak seperti itu sahabat semua, nggak semuanya seperti itu. Masih banyak orang-orang baik di Malaysia yang menganggap pekerja Indonesia itu seperti saudara sendiri, dilayan dengan penuh kebaikan. Kita bisa melihat sendiri kan kebersamaan antara bos Malaysia dengan ibu-ibu yang bekerja di Malaysia. Masya Allah. Mungkin ibunya telepon kampung ini. Lalu belum berapa 2 bulan saya udah balik lagi. Saya buka aja. Alhamdulillah. Tiket balik ya Bu ya. Dah beli dah tiket balik. Masya Allah. Tiket balik. Pasal ini Yalah. pasal dah habis dah siaplah permit, Ah. baru Ibu beli ini Ya. tiket. Permit dah siap, barulah boleh beli tiket. Nak balik kampung. Kalau permit tak siap, macam mana nak beli tiket kan? Takut permit tu tak sempat nak renew. Okey, Bik. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, saya di bulan ni tahun ni nak raya sama anak saya, puasa sama anak cucu saya. Alhamdulillah Bu ya. Ibu hari tu saya dah cakap sama ibu. Hari tu saya balik bulan 11, masuk bulan 1. Saya cakap bulan ni lah saya nak balik, tapi ibu suruh balik juga hari itu. Saya ni sayang ibu. Tak apa. Tiket ni bukan murah, mahal Bu. Saya kasihan sama ibu. Bik, Janganlah macam ni. jangan fikir Tapi macam aku- tu. Tapi saya ini alhamdulillah dapat, tapi sayang ibu. Ibu selalu belum berapa 2 bulan saya dah balik lagi. Tak apa, Bibik jangan fikir macam tu. Masa bulan 11 hari tu, Bibik dah lama tak balik. Jadi cuti sekolah, saya suruhlah Bibik balik dulu. Saya faham, tapi Ah. tapi bibi sayang ibu. Ya. Duit tu banyak yang pakai ini mahal. Masya Tak apa, Allah. saya tak suruh pun Bibik bayar kan. Ya, tapi saya ni Tak ada kasihan tolak-tolak gaji banyak. pun. Tak ada apa, tolak-tolak gaji. Balik je, janji Bibik Sahabat boleh ke semua. balik raya, happy dengan keluarga. Dah balik tu jangan lupa masuk balik. Saya okey, saya alhamdulillah. Ya. Lagipun Bibik kat sini Bibik tak pernah cuti. Sabtu Ahad pun Bibik kerja. Jadi saya tak ada nak kira-kira dengan Bibik. Balik je. Kalau ada masa, ada ruang, saya pun tak pergi mana-mana, Bibik balik je. Rehat. Okey? Okey. Lagipun dah lama kan tak beraya dengan keluarga semua Dah kan. berapa lama Bu, dah berapa tahun? 5 tahun tak salah saya tak beraya, tak puasa sama anak-anak, cucu. Okey, balik ni raya betul-betul, seronok dengan keluarga, ziarah semua keluarga, okey? Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Ya Bu. Malam ni semua happy lah dapat gaji tengok. Oh. Masya Allah. Semua dapat gaji malam ni ya. Apa? Apa tak ada? Aduh. Oh, slipper ada nanti saya bagi. Tu tak ada slipper. Ini slipper satu jantan satu betina. Bagi slipper kat dia orang malam ni. Masya Allah. Ini saiz 7. Siapa 7? Coba tengok. Coba 7. Ini 7 juga. Siapa 7? Macam anak-anaknya lah. 7. Kita bisa lihat sendiri sahabat semua. Kecil. Lagi ada 7 punya. 7.
Hah? Apaan? Mana? Ini 8 ah. Apa? Coba tengok. Awak saya siapa? Itu siapa paling kaki paling besar? Nah, itu besar, ini paling besar. Masya Allah. Itu saya Pak. Nih coba tengok. Ikut tumpang gembira apabila sahabat TKI yang bekerja di Malaysia, 86. Ini kemudian bosnya begitu sangat Kawan. baik. Lepas tu Ogi saya apa? Saya 9. 9. Lagi 1 7. Siapa lagi? Saya siapa? Kaki. 7. Ngama. Coba tengok. Coba tengok. Semua coba pakai ngama. Okey. Boleh lah. Betul lah. Okey. Bos tapi rasa Ah, seperti malam ni semua seorang dapat bapak selipar sendiri ya. balu. Selipar balu. Daging selai, daging selai. Yang tak pernah coba Mia balik. Dikasih jajan. Siapa tak pernah makan Mia coba dulu. Makan. Pami makan apa? Ayam juga. Ayam juga. Masya semua Allah. suka ayam. Adik, kali pertama makan macam mana rasa? Sedap kan? Itu apa? Ayam. Sedap ah? Sedap. Daging sedap ke ayam sedap? Sama kan? Okey. Ya. Masya Allah. Boleh. Esok cuti kan? Semangat mas Okey. kerjanya. Ini Ali ambil gaji, esok cuti. Wih mantap. Saya ni show. Masak bersama Ini dengan pasang bosnya. Kayu semua apa? Ikan haruan sajalah angkat balik. Malam ni panggil budak masak. Kita makan ramai-ramai lagi. Masya Allah. Itu daun apa tu? Oh, daun serai. Untuk cuci dia punya hangir. Malam kita makan kat luar sini lagi. Sudah lama tak makan luar sini ah. Penuh kehangatan antara pekerja dengan bosnya. Berhubungan sangat baik. Cukup lah. Sikit je. Masak-masak bersama. Nasi dah. Goreng ikan. Air sikit. Garam. Haji. Beruntung mas Pula. dapat bos yang begitu sangat baik. Kerja elok-elok. Ui, cantik. Insya Allah kalau kita bawa perilaku yang baik, dimanapun pasti akan selamat dan akan berjumpa dengan orang-orang baik. Seperti mas-masnya ini, Keropok. TKI yang bekerja di Malaysia, alhamdulillah Telur goreng. banyak bos-bos yang baik di Malaysia kok. Tambah. Makan ramai-ramai lagi. Masya malam ni. Allah. Oh. Makan-makan, jangan tunggu sudah. Makan-makan. Malam ni kita ada ikan haluan, ada telur, nasi. Ni sambal asing lah, sambal. Lepas tu keropok. Terlihat sederhana tapi Tengok. rasanya Ikan haluan, goreng, lepas tu makan dengan sambal. nyami. Tu telur goreng dengan keropok tu baik. Ini resepi awan. Masya Allah. Mantap betul mas. Memang terbaik. Ikan haluan goreng makan dengan sambal. Semua makan kau-kau punya malam ni ya. Kita lama tak makan kat luar ni dah. Sebab alih-alih hujan. Nasib baik malam ni tak ada hujan. Semoga sahabat-sahabatku yang bekerja di perkebunan TKI di Malaysia sehat selalu. Dan pada faktanya sahabat-sahabatku semua, kalau kita bekerja dengan secara sah, dengan secara resmi, kita bisa melihat ya, seperti apa perilaku bos-bos yang ada di Malaysia terhadap TKI yang bekerja di Malaysia. Banyak bos-bos yang baik, yang istilahnya memperlakukan TKI di Malaysia seperti saudara, seperti keluarga, banyak banget. Alhamdulillah, saya pun juga seperti itu. Di sini saya sangat bersyukur berjumpa dengan bos yang begitu sangat baik, bahkan sering diajak belanja makan. Diajak belanja makan itu diajak makan bersama. Jadi ketika beliau berjumpa sering diajak makan bersama. Ini menunjukkan bahwa orang-orang baik di Malaysia itu banyak, ya kan? Jangan ada sedikit masalah, segelintir masalah yang menimpa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebagai netizen, seolah-olah jangan menuding Malaysia itu jahat, Malaysia itu gini, Malaysia gitu. Jangan seperti itu sahabatku semua. Hendaklah
biarlah permasalahan tersebut itu diatasi atau ditangani oleh kedua-dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, khususnya para TKI, kita bekerja di negara orang, jaga sopan, jaga adab, jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya merugikan nama negara kita, dan tentunya jaga nama baik bangsa, dan mudah-mudahan TKI yang bekerja di Malaysia ini sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa membuat informasi yang bermanfaat. Kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.